Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah Muhammadiyah ya, dan juga jamaah sekitar perumahan Harmoni ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat itu mahal Bapak Ibu sekalian. Kemarin putri saya ya, gara-gara sambal kepedesan harus opname di rumah sakit ya. Ya alhamdulillah 50 juta habis gara-gara sambal. Ini mahal kan? Ini untungnya yang bayar kantor ya. Ya, yang bayar semua kantor bukan kami. Jadi hanya 4 hari ngamal di rumah sakit Persada Malang 50 juta habis. Mahal. Karena itu pesan saya ibu-ibu terutama, kalau masak jangan pedas-pedas ya Bu. Kita temanya santai mawon nggih, menggembirakan dan mensejahterakan. Kita menyambut Ramadan dengan penuh gembira dan penuh sejahtera. Karena temanya kok pas banget ya, menggembirakan dan mensejahterakan. Maka saya berusaha menggembirakan Bapak Ibu semua dan mensejahterakan. Saya siapkan 2 juta di sini untuk saya bagi nanti. Ada syaratnya. Syaratnya bisa menjawab pertanyaan saya seputar Ramadan. Tadi dibacakan oleh Qori ayat bab poso. Saya yakin semua hafal, makanya nggak saya tanyakan ayatnya. Kok enak ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tanya langsung aja mawon. Surat apa, ayat berapa? Enggak begini. Apresiasi. Menggembirakan, mensejahterakan. Ibu-ibu ada kesempatan nanti, jangan khawatir ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jelas ayatnya ya, bahwa ayat itu merupakan perintah Allah yang pasti benar adanya. Karena itu respon kita
dalam menerima ayat itu adalah yakin dengan iman, ya. Iman hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman puasa itu perintah Allah, ya. Oke. Karena itu sambutlah Ramadan itu dengan penuh sukacita. Marhaban ya Ramadan, ya. Bapak Ibu sekalian, ada doa, ya. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita dipertemukan dengan Ramadan, agar Ramadan nanti dipertemukan dengan kita, agar puasa kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ada yang tahu? Ya, monggo silakan. Ya. Ya. Ya, yang sebelah kanan. Nah. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallimni Ramadana wa tasallamu minni mutaqabbal. Sokhe. Seru hadiahnya untuk ibu. Ya. Alhamdulillah, ya. Jelas doanya aja, ya. Allahumma salimni ila Ramadana wa salimli Ramadana wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Itu doanya, oke? Kita harus banyak berdoa. Nggak ada jaminan. Walaupun kurang 10 hari ketemu Ramadan, yakinlah. Kemarin ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah, padahal doanya sudah setahun yang lalu. Sejak Ramadan selesai, Syawalan mulai berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tiba-tiba kurang 10 hari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu artinya apa? Masalah usia itu rahasia Allah, ya. Tugas kita, ya, apalagi saat ini menjelang Ramadan, hanya berdoa, mohon kepada Allah, ya, supaya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan yang kurang 10 hari lagi, ya. Yang mudah-mudahan saya lihat wajah ahli surga semua ini. Ya, insya Allah kita nanti dipertemukan dengan Ramadan, ya, diterima ibadah puasa kita, dan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Oke? Bapak Ibu sekalian, agar Ramadan itu bermakna, ya, puasanya enak, ya, dijalani dengan ikhlas. Ya. Allah itu menjanjikan beberapa keistimewaan di bulan Ramadan, ya. Di antaranya akan diampuni dosa yang telah lalu. Ada yang hafal hadisnya, ya. Ya, man sawma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jelas, ya. Syaratnya apa? Iman, ikhlas, ya, menjalani Ramadan dengan tidak terpaksa. Nggak ada paksaan untuk melaksanakan Ramadan, ya. Sing terpaksa
Sing merasa terpaksa itu artinya tidak ikhlas, gak karena iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayo Ibu sekalian, kita sambut Ramadan dengan penuh keyakinan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dalam Ramadan itu ada amalan sunnah, ya, yang mulai ada disebut taraweh, ya, ada dalilnya, hadis Nabi. Ibu-ibu ada yang hafal? Ibu-ibu, ya, ya, monggo teriak aja. Alhamdulillah, semangat ibu-ibu. Mas Fikir dibantu dikasihkan. Ya, untuk nuhun ibu. Jamane pinter-pinter ya. Iso-iso dapat kuntek ya. Tapi tidak apa-apa ya, mensejahterakan, membahagiakan, ya. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan pernah lepaskan untuk taraweh, ya. Semangat. Siang hari kita puasa, malam hari kita taraweh, ya. Pun sampai lepas tarawihnya, ya. Ya insya Allah dengan dua kombinasi ibadah ini, malam tarawih, siang berpuasa, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang istimewa. Insya Allah kita semua akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal ibadah kita, ya. Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali, kita semua membagi 3 golongan orang yang berpuasa. Imam Ghazali membagi 3 golongan orang yang berpuasa. Monggo yang mengerti ilmunya. 3 golongan wong poso. Ayo, Bapak Ibu boleh silakan. Tantangan? Ya, cepet, ayo. Kalau nggak ada yang berani, tetap tambahin nopek. Ayo. Ya, itu Mas. Ya, ibu-ibu itu. Ya, monggo Bu. Tiga golongan orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Golongan orang yang biasa berpuasa seperti dia hanya menahan makan dan minum. Kemudian ada orang yang golongan khusus yang dia mampu menahan perilakunya seperti anggota tubuhnya. Kemudian orang yang sangat khusus yang bisa menahan. Benar sekali. Ya, 200.000. Sampai pimpinan cabang itu turun langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Jadi 3 golongan orang yang berpuasa, yaitu puasanya ya orang umum pada umumnya, ya. Posone wong sahur, ya. Engko sore maghrib buka, ya. Hanyalah menahan lapar dan dahaga, ya. Ini umumnya begitu. Pokoknya poso lah, ya.
poso melu poso, ya sahur melu sahur, buka melu buka gitu. Ini golongan pertama. Terawih rasa-rasa lambe sih ngerasa, ya. Lisannya masih suka membuli orang, mencaci orang, ya. Ngerasani orang, menghibah, ya. Meripate si jelalatan, ya. Masih suka melihat konten-konten porno di sini, ya. Ya. Telinganya masih suka menguping, ya, keburukan tetangga, mencari kesalahan tetangga, ya. Itu ciri-ciri puasa orang ini, ya. Jadi zahirnya puasa, panca inderanya nggak ikut puasa. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus, yang menahan lapar dan dahaga, sahur, ya berbuka ikut berbuka, tapi indra dijaga, meripate dijogo, lidahnya dijaga, telinganya dijaga, semua anggota tubuhnya dijaga untuk berbuat maksiat. Niki golongan khusus, ya. Golongan yang istimewa, khawasul khawas atau khususul khusus adalah golongan yang kedua tadi, ya. Berpuasa, menjaga inderanya semuanya dijaga, hatinya ikut berpuasa, batinnya selalu zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia tidak lepas untuk zikir pagi diamalkan, zikir sore diamalkan, ya. Setiap mau berangkat kerja tidak lupa membaca doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Saat mau tidur tidak lupa berdoa. Lidahnya selalu diisi dengan doa-doa dan zikrullah, dengan menyertakan hatinya, ya. Lidahnya dibiasai dengan membaca Al-Quran. Kalau biasanya cuma one day one juz, mumpung puasa, gaspol, ya, one day khatam, mesti komentar, abot, ya, maksudnya khatam Al-Baqarah paling tidak one day, ya, nanti berikutnya khatam Ali Imran, ya. Upayakan paling tidak ada peningkatan. Kalau biasanya one day one juz, ya paling nggak naiklah 2 juz atau 3 juz sehari, ya, sehingga nanti saat Ramadan bisa paling tidak menghatamkan 3 kali baca Al-Quran, ya. Niki, ini adalah tipe indikator orang-orang yang puasanya khusus, ya. Ini biasanya puasanya para ulama, sahabat Nabi, bahkan puasa para nabi di tingkat yang ketiga ini. Awak ini masuk golongan yang mana? Ya, golongan 2+ lah, ya, diupayakan 2+, ya, 3 koyoane abot, ya, ya, terus terang aja. Golongan ketiga koyoane abot, ya Pak, ya, 2+ lah, ya. Ayo kita belajar, ya, kita puasa dengan
puasa yang terbaik semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, para sahabat, para salafus salaf, beliau-beliau itu berdoa. Doa yang tadi itu minta dipertemukan dengan Ramadan, ya, minta supaya Ramadan bertemu dengan kita, minta supaya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 6 bulan yang lalu sudah berdoa, ya. Itu beliau seperti itu. Setelah puasa, setelah Ramadan, berdoa apa? Minta supaya Allah menerima amal ibadahnya. Karena amal ibadah puasa bila diterima, surga jaminannya. Itu surga jaminannya. Ya. La'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, puasa itu milik Allah. Sholat kita itu untuk kita. Ibadah-ibadah yang lain itu untuk kita. Tapi khusus puasa itu Allah, milik Allah. Allah yang menilai, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Monggo hadis ini apa? Boleh, monggo. Nggih. Innahu. Ya sebenarnya angka benar ya. Nggih, alhamdulillah. Ya. Ya, hadisnya lengkapnya begini. Ini hadis qudsi, Pak ya. Illas sauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Bener ya, ajzi bi tok bener ya. Innahu taraka sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya. Semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku. Ini dawuhe Allah dalam sebuah hadis qudsi. Jadi ayo Bapak Ibu jamaah sekalian, semangat kita sambut puasa dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada iman dan takwa, ya, itu kata saudara saya Bugei. Tahu Bugei? Nggih. Saudara saya itu tetangga kanan kiri itu sipit semua, Cina, kafir. Dek ngarani wong sing poso tanpa dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dasar ikhlas, itu bogei, ya, sia-sia. Ya, kok ono oleh poso. Ayo, makanya mumpung puasa belum datang, tanamkan kebahagiaan, tanamkan iman dalam dada, ya, sambut puasa dengan imanan wa hisaban. Niku kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian.
Ini kita poso. Saya yakin Bapak Ibu semua hafal. Ya. Bapak sudah, Ibu sekarang. Ya. Doa berbuka puasa gimana? Iya, ada Pak. Monggo. Bapak. Di belakang aja, Ustaz. Itu ibu-ibu. Ya. Bapak kedengaran di sini. Itu ibu yang depan itu, yang depan. Ya. Doane berbuka puasa. Nggih, monggo yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaballahu ma'allah talatil urku wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillah. Setelah ini kata awis dan kata telah dasar serta pahala akan datang. Nggih, bisa awake. Nggih. Matur nuwun. Ya. Yang penting bacanya kapan? Ya. Setelah minum, betul. Ya. Ya. Ojo durung buka wis baca doa dulu. Ya. Setelah diminum, bismillah. Baru baca doa. Ya. Setelah diminum, ya, terserah mau minum cola, mau minum es kesukaan silakan. Ya. Di dhahabatul ma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu doa yang harus kita amalkan. Yang penting diamalkan, Bu. Kita ini kayaknya santai ya, tapi itu adalah ilmu, ilmu yang semoga kita langsung bisa meresap. Ya, apalagi yang baca tadi, yang jawab. Soalnya mana oleh duit ya. Ya, diamalkan, ya, ya. Ada doa. Ini terkait tarawih, ya. Doa yang selalu kita panjatkan setelah witir, ya. Oke, bapak-bapak sekarang, ya, monggo. Oke, langsung ngawon. Oke. Subuhun kudusun Rabbuna wa rabbil malaikati wa ruh. Nggih, monggo. Alhamdulillah panjenengan. Ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, remen ya Pak, senang ya Pak. Alhamdulillah. Ini rezeki bukan dari saya, Allah yang memberikan. Ada doa. Ini terkait Ramadan juga, ya. Kita diberitakan oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa, di mana yang kita minta doa itu langsung menyambut kita, mengamininya. Kita berdoa pada makhluk Allah, ya.
makhluk yang sangat mengembirakan, sangat menyenangkan. Kita berdoa pada Allah, dijauhkan dari makhluk yang sangat jahat ini, menyengsarakan. Dan mereka berdua langsung menyambut, mengamini doa kita. Baca itu 3 kali. Setiap kali, kapan saja, habis sholat silakan, habis tarawih silakan dibaca. Ya, setiap saat dibaca, diperbanyak doanya. Napa doa ini? Ya, ibu yang sebelah sana, doa yang dipanjatkan kepada Allah supaya ya kita masuk dalam keluarganya dan dijauhkan dari keluarga yang lainnya. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul fil ardi wal fis sama wa huwa kurang pas. Okay. Gampang ini tak kayak bocoran. Doa supaya dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, boleh, itu boleh. Ya, kalau kurang tepat boleh lah. Doa sapu jagat. Boleh. Ya. Kok ada renang-renang ya? Ayo Pak, disempurnakan doanya nopo? Ya, monggo. Ya, terus. Balas. Monggo. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang dianjurkan, dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, baca itu 3 kali ya. Itu rule of the game-nya, aturan mainnya. Baca 3 kali, surga itu langsung menjawab, ya Allah, ya masukkan pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar ini ke surga sesuai doanya. Ya Allah, kata neraka, jauhkan sejauh-jauhnya dari aku pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar ini atas doanya. Itu jawaban surga dan neraka saat kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, kenapa ini saya bacakan? Ya, karena sukses, ukuran sukses manusia yang beriman kembali ke surga. Itu ukuran suksesnya manusia, kita semua ini kembali ke surganya Allah. Tidak perlu mampir ke rest area yang menyakitkan ya. Rest area Gresik ini enak Pak, mampir ngombe. Ini kono neraka si diminum darah dan nanah ya, api yang membara. Alhamdulillah ya. Target kita adalah kembali ke surga ya. Ada yang hafal Qur'annya? Ini Pak tidak jannah takut jelas.
mata guru ya. Ya, kan garani segera. Oh si akeh. Sikat Pak Ustaz. Oh iya, nanti dikasih bagian. Itu seringnya dikasih. Jadi Ustaz yang ini sama lebih gitu ya. Ayo. Ini ketua PRM berlibat campur ini. Ustadz teko Surabaya, ya, teko Malang bahkan ke Surabaya baru ke sini. Tumpahannya Lexus. Ganti 1 miliar. Masuk sama 500.000. Ayo. Ya. Salerane 2 juta ya. Nanti sampe piro? Masuk kurang dari 2 juta. Ya 2 juta plus transport, PP, itu 2 juta lah minimal. Ayo kawan-kawan. Ya. Jadi Bapak sekalian, ya ayo saat Ramadan ya, termasuk sekarang saat bulan Sya'ban ini berbanyak amal ibadah kita. Saya kemarin puasa, saya kira puasa soalnya disuguhi enak-enak. Ya. Ayo kita perbanyak puasa untuk menyambut Ramadan. Tinggal 10 hari lagi. Ya, nah, sudah terbiasa puasa Senin Kamis, monggo silakan diamalkan. Ya. Emang ada larangan dalam hadis kalau sudah lewat nisfu Sya'ban ojo kosong. Ya. Jangan curi start di Ramadan ya. Tapi sebagian ulama membolehkan, silakan. Mau ngebleng poso mulai besok sampai poso ketemu Ramadan monggo silakan. Rasulullah itu puasa yang paling banyak selain Ramadan adalah Sya'ban. Ya. Kata Rasulullah, kita kemarin melewati bulan Rajab ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu orang berlomba-lomba berpuasa, bulan haram yang banyak amal ibadah. Sya'ban dilupakan. Karena itu Rasulullah memperbanyak Sya'ban itu untuk berpuasa. Kita ngikuti sunnah Nabi, memperbanyak puasa Sya'ban sampai bertemu Ramadan. Nah, itu terkait puasa. Amal ibadah yang terbaik ya saat puasa ya, Bapak Ibu sekalian, baca Al-Quran yang terbanyak ya. Baca Al-Quran, basahi lidah kita, bibir kita dengan bacaan Al-Quran, plus ayo diterus maknane ya, baca Al-Quran terus kemudian dibaca juga artinya apa, maknanya apa, itu lebih istimewa lagi ya. Saat malam setelah taraweh, saya sarankan taraweh sempurna sampai witir ya. Ojo sebelum witir wis ngaji, jangan ya. Upayakan sampai witir, baca doa, setelah witir selesai pulang ya. Sempatkan dulu ya sebelum tidur baca ya, baca Al-Quran. Jangan lupakan Al-Mulk dibaca sebelum tidur ya. Karena Al-Mulk itu nanti akan memberikan perlindungan kita
saat sakaratul maut, saat di alam kubur, dia akan menemani kita, membimbing kita. Ya. Kemudian kita tidur, ya. Bila sempat bangun sebelum sahur, boleh menambah tahajud. Ya. Mau 2 rakaat salam selesai, monggo. Mau disempurnakan 8 rakaat lagi, monggo. Ya. Tahajud. Ya. Terawih ini oleh tambah oleh tahajud mana, masya Allah. Ya. Itu amalan-amalan saat Ramadan. Untuk para imam, saya sampaikan ya, para imam selama sholat tarawih, ya, upayakan baca ayat-ayat yang sudah dikenal jamaah. Ya, trikul dikenal ya. Ya. Dibaca ayat-ayat yang terbiasa didengarkan oleh para jamaah. Dan total ayat yang dibaca saat tarawih minimal 100 ayat. Abot. Oh tak, jamaah ini mulai kabeh. Ndak. Ya. Ya. Baca 100 ayat. Gak perlu panjang-panjang. Ya. Rakaat pertama cukup al-ghasyiyah. Ya. Kan itu umum ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Rakaat kedua bisa baca Alam Nasroh yang agak pendek ya. Setelah itu, setelah salam ya, sesi kedua baca Al-Fajr itu 30 ayat bagi 2 ya. Al-Fajr separuh ya, separuhnya lagi rakaat yang kedua. Udah berapa? 30 ditambah 26 56 ditambah surat tadi Alam Nasroh ya. Udah ketemu 60 ayat lebih. Berikutnya biasa aja, wattini wazzaitun ya, rakaat pertama. Rakaat kedua ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha atau inna anzalna. Monggo. Nah, terus setelah itu baca apa? Ya, surat-surat yang ya, tadi idza zulzilatul ya. Kemudian rakaat berikutnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ketemu 100. Saat witir disunahkan membaca Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Keluar amalkan. Itu amal-amal sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Ustaz, kenapa kok sampai 100 ayat? Kenapa? Jawabannya apa? Monggo, Ustaz pun boleh jawab. Ayo. Ini kita ilmuni sholat kita, tarawih kita. Monggo. Rasulullah paling sedikit satu malam beristighfar minimal 100 kali. Oh bukan itu jawabannya. Jadi, dia panjenengan ping piro? Istighfar ayo arep takok. Ya. Alhamdulillah. Kalau saya bisa 300 kali. Ya. Saya itu istighfar 2 kali paling nggak minimal. Astagfirullah wa atubu ilaih. Zikir pagi 100 kali.
Astagfirullah wa atubu ilaih, zikir petang 100 kali. Udah 200. Belum zikir setelah sholat. Ya. Ayo Pak, ini Rasulullah yang sudah maksum 100 kali minimal, kita coba belum kalah Pak. Itu Pak Dini gak maksum makro ya Pak. Ayo kita berbanyak zikrullah. Ya, baca mahkotanya zikir, mahkotanya istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalkan Pak ya. Mahkotanya zikir, mahkotanya istighfar. Kembali, kenapa kok disarankan 100 ayat kalau kita qiyamul lail? Ayo, monggo. Ya, boleh dihadiahkan ke tetangga boleh. Ayo, monggo karena udah kan, monggo. Ngerpek apa kok ngerpek? Boleh ya, benar, sangat benar. Monggo. Oh, keliru. Biasakan ya Pak Bu, saat puasa atau di luar puasa, 100 ayat saat tahajud. Ya, kalau saya mohon maaf saya sampaikan, saya baca Al-Quran. Saya punya Al-Quran tahajud namanya, besar. Ya paling tidak setengah juz saat tahajud. Ya, paling tidak setengah juz saat tahajud. Kalau lagi gak capek bisa 1 juz 1 kali tahajud. Bisa. Wong Rasulullah itu sampai kakinya bengkak. Ya, bengkak karena berdiri sholat. Ayo kita belajar. Kalau nggak baca Quran, ya cukup tadi itu baca surat yang di juz Ammah itu ya, nggak terlalu berat. Dihitung sendiri, ya dihitung sendiri. Insya Allah nggak berat. Kalau tadi saya sampaikan Al-Wasiyah, Al-Fajr dibaca, sama Al-A'la sudah 80 ayat. Ya, tinggal nambahi yang pendek-pendek yang lainnya sampai 100. Fadilahnya kita dinilai oleh Allah, kita sholat malam semalam suntuk loh, kurang enak ya Allah. Mau nomor ya tadi hadisnya. Itu amalan-amalan rahasia-rahasia yang perlu kita gali. Kita pelajari, amalkan. Guna-gunane ngaji wis paham tapi gak diamalke. Iwas aku motor duwe akeh iki. Ya, kuyon jangan ngantuk. Ayo kita amalkan bareng-bareng ya. Baru sekalian,
zikir-zikir yang lain, terutama saat Ramadan. Ya. Itu ada zikir pagi sore, pagi petang, yang itu selalu diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada perintahnya. Quran wonten. Ya. Al-Quran itu Allah memerintahkan, orang beriman, ya, berzikirlah kamu kepadaku, zikir sing wakeh, dan bertasbihlah kepadaku di waktu pagi dan petang. Pripun ayate? Yang sudah jangan dulu, yang belum, oke? Monggo. Bu. Jawabannya adalah surat Ahzab Ya. ayat 41-42. Monggo dibacakan. Tidak hafal. Gak hafal ya separuh aja. Ya benar. Ya, ada lagi orang atas kasih itu. Ayo Pak, monggo. Ya. Alhamdulillah. Pinter-pinter zamannya. Pemainnya ini luar biasa. Oke? Ya, adalah ya manun guru wa dzikran kasir. Wasabbihu bukratan wa asila. Jelas beritanya. Awak dewe kalau kita taat pada Allah dan Rasulnya, ati Allah wa ati Rasul, amalkan Pak, ya. Ayatnya ono jelas kok, perintahnya jelas. Gak diamalkan, nanti khawatir Bapak Ibu kena ayat ini ya. Ada ayat yang bagi orang-orang yang sedikit mengingat Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah, ya, untuk bertakwa kepadanya. Dalam ayat ini 2 kali diminta untuk bertakwa, ya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhiratnya, untuk hari esok. Cukup tak sama yang awak dewe iki. Ayo perbanyak ibadah, perbanyak. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ampun Pak, ya. Jangan sampai naudzubillah kita menjadi orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu tempatnya hanya di jahim, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Orang munafik, ciri-cirinya
Nah, innamal munafiquna yukhadi'una Allah wa ma yukhadi'un aidahum ila sholati qaumun yusala dan seterusnya yurauna dan seterusnya ya. Cirinya sholat malas, ibadah malas, ditunda-tunda. Mau tahajud wes si adem durung adzan padahal jelas perintahnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa sakaro buka maqamah mahmudah. Kalau ingin maqamah mahmudah dunia ini dan akhirat nanti tahajudlah. Itu rahasianya. Allah akan memberikan kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita. Ya, maqamah mahmudah. Rebut itu Bapak Ibu sekalian. Kalau PRM Manyar ini, ya, PRM yang baru dilantik, ingin mendapatkan maqamah mahmudah, ketua dan anggotanya gerakan untuk tahajud. Gerakan betul. Ya. Kalau perlu ada warning call. Lur, ayo sholat tahajud. Ben duwe rumah sakit. Tahu ning PRM sini. Ben duwe au punya sekolah, punya apa? Ranting maaf cabang Muhammadiyah yang paling kaya sepanjang ada rumah sakit Khadijah, ada SMA Muhammadiyah, SB Muhammadiyah, banyak awalnya. Antasari bisa wah kayak dokter kayak pengusaha ya bisa, kenapa tidak? Bismillah ya. Ayo gerakan itu ya, amalkan Pak ya, tahajudnya jangan lepas ya. Kalau ada sebuah ayat ya, kalau kita beramal baik, ibadahnya baik, tahajudnya nggak pernah lepas, maka semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain akan semangat, lebih semangat lagi. Kenapa? Allah memberikan sakinah kepadanya, kebahagiaan dalam hatinya. Allah menanamkan iman baru selain iman yang sudah ada. Ayat ini nopo. Ayo. Ini serba dalil kula niki soalnya. Ya. Pak Selamat. Iya, langsung apa? Nggih. Ya ora bunyinya ya apa? Baik. Oh, sing apane sentek. Kayak sing ijo. Wis 100 juta gimana? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ya. Allah lah yang memberikan kebahagiaan dalam hati setiap mukmin. Liyazdadu imanan ma imanihim. Dan Allah lah yang menanamkan iman baru di samping iman yang sudah ada. Buktikan, kalau panjenengan istiqomah tahajud, duhanya nggak akan lepas.
pagi petangnya nggak lepas, zikir pagi sorenya nggak lepas, ya. Al-Kahfinya nggak akan kelupaan setiap Jumat. Al-Muluknya selalu diamalkan setiap mau tidur. Buktikan. Inilah Bapak Ibu sekalian tiket kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Allah itu berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Ya. Yang artinya begini. Hambaku mengerjakan amal-amal wajib, ya, dan aku lebih suka bila dia menambahkan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ya, apa maknanya? Kalau ingin dicintai oleh Allah, ojo wajib itu jadi amalkan, ya. Amalan puasa sunnah banyak, amalan sholat sunnah banyak, rawatib 12 rakaat, ya, tahajud 11 rakaat, wajib 17 rakaat, duhai 8 rakaat, lewat 50 rakaat sudah. Ini kalau ingin dicintai Allah, kita harus semangat untuk mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Saya bacakan hadisnya ini biar mantap, ya. Kalau ada sih. Qudsi, ya, Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in afdhala man ada'a aftaratuhu alaihi wa ma yataqarrabu abdi ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi hal-hal yang aku wajibkan. Dan apabila hambaku terus melakukan amalan sunnah, pasti aku akan mencintai mereka. Ya Pak, kalau kita itu kepingin dicintai Allah, dicintai raja diraja dunia akhirat, perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Ya. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, abdinya. Rasulullah bertanya pada dia, "Hai fulan, mintalah kepadaku, nanti aku berdoa pada Allah, pasti Allah akan mengabulkan." Abdi Rasulullah ini, pembantunya Rasulullah, miskin, gak punya rumah, gak punya apa-apa, ya. Disuruh mintalah, tak doakan, pasti dikabulkan Allah. Nah, ya Rasulullah, aku gak minta apa-apa, aku hanya minta kepadamu, ya, jadikan aku ini abdimu di surga nanti, selalu berdekatan denganmu di surga nanti ya Rasulullah. Apa syarat Rasulullah? Oke, tak doakan ya Allah,
Apa dawuh Rasulullah? Memperbanyak sujud. Tadi belum nih? Sudah, ya alhamdulillah sudah. Jadi saya akan perlu keluarkan. Memperbanyak sujud. Artinya nopo? Selain sholat wajib, ya sujud tuh sing akeh, sing sholat sunnah, tahajudnya jangan tinggalkan, rawatibnya jangan tinggalkan, sunnah, duhanya jangan tinggalkan. Ya. Insya Allah dengan dawuh Rasulullah tadi itu, dengan dawuhnya Allah di tadi hadis qudsi, kalau ingin dicintai Allah banyaklah sujud, banyaklah sholat, banyaklah amalan sunnah, terutama sholat. Karena amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di akhirat sholat kita. Innamal a'malu fil akhirati hisabi as-sholat. Amalan yang pertama nanti dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Kalau sholat api, ya, beruntunglah dia. Jadi sholat elek akan dihisab sehabis-habisnya. Jadi sholat api nggak perlu dihisab Pak Bu, wes langsung munggah. Ayo kita berdoa, semoga Allah menjadikan kita ya makhluk surgawi, makhluk ya Allah yang dinaikkan surga tanpa hisab. Insyaallah. Cekap sudah 1 jam lewat ya. Ya. Mari kita berdoa. Semoga Allah mendengarkan doa kita. Semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd biwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallamna Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa yang disampaikan semoga kita semuanya